Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mentadabburinya, bertadarus ayat-ayat Allah tersebut. Makanya Allah kemudian menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan berbicara tentang surga dunia yang tadi disampaikan dalam tema kita di pagi hari ini, di antara makna atau di antara maksud dari surga di situ adalah apa? Kenikmatan. Kenikmatan di dunia, surga di dunia. Dan surga apalagi yang ada? Nanti kita akan merasakan juga insyaallah surga di alam barzakh. Kemudian ada juga surga di akhirat. Jadi ketenangan, kedamaian, ketentraman, itulah yang dimaksud dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Surga di dunia itu digambarkan dengan seperti itu juga. Kalau surga di akhirat kita tahu semuanya bahwa di akhirat nanti surganya berisikan dengan berbagai macam jenis kenikmatan yang abadi, yang insya Allah sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang beriman. Begitu pula nanti di alam barzakh, ya, surganya untuk orang yang beriman berupa Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka pintu-pintu surga, dan mereka pun juga ditemani oleh sosok yang begitu sangat rupawan, berbau harum, dan itu adalah amal-amal saleh kita yang akan menemani kita di alam barzakh. Kuburannya dilapangkan, diterangi, dan seterusnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam barzakh. Nah, yang menjadi bahasan kita bukan keduanya. Yang menjadi bahasan kita di pagi hari ini adalah surga dunia. Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Kalau kita melihat dari hadis tadi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah menemukan maksudnya jemaah. Ya, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Berarti yang dimaksud dengan surga di sini atau kenikmatan di sini adalah apa? Ketenangan, kedamaian, ketentraman hati. Ini yang mencakupi makna surga di sini. Nikmat-nikmat yang ada di dunia ini yang bisa dirasakan hanya mereka yang kemudian mendapati di dalam dirinya ketenangan, kedamaian, ketentraman hati ketika mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah, zikir, dan lain sebagainya. Jadi saat tadi kita melaksanakan sholat, manakala kita dalam melaksanakan sholat itu mendapati diri kita tenang, damai, nyaman, nah itu berarti kita sudah bisa merasakan yang namanya nikmat surga dunia. Di surga dunia itu kalau tadi dengan apa didapatkannya? Itu tadi didapatkannya melalui kecintaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, ya. Rasa selalu berharap kepada Allah yang diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu memicu pada hati kita ketenangan batin, ketentraman batin, kedamaian, dan akhirnya itulah yang
surga. Kita bisa mendapatkan apa? Surga dunia. Pertanyaannya, tadi setelah sholat, rasa apa yang Bapak Ibu dapati? Apakah setelah sholat masih gelisah? Apakah setelah sholat ada rasa adem, nyaman, tenang? Atau seperti apa? Jika masih gelisah setelah sholat, berarti belum mendapatkan apa yang namanya ketenangan dari sholat. Jamaah sekalian dirahmati Allah, hal ini pernah diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh murid Ibnu Qayyim rahimahullah. Inna fid dunya jannah. Inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak memasukinya, jadi siapa yang tidak memasuki surga di dunia tersebut, lam yadkhul jannatal akhirah, dia tidak akan bisa merasakan atau tidak bisa menikmati dan masuk ke surga yang ada di dalam akhirat. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ucapan gurunya tersebut, bahwa yang dimaksud dengan surga dunia yang diucapkan oleh gurunya itu adalah rasa cinta kepada Allah, ketenangan saat beribadah kepada Allah, saat mendekat kepada Allah, dan timbulnya rasa harap serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berserah diri menyerahkan semua urusan kepada Allah, yang semuanya itu sekali lagi menimbulkan di dalam hati rasa tenang, damai. Orang Pak jamaah sekalian mati Allah, kalau dia beribadah memang niatannya karena cinta kepada Allah, ibadahnya jadi nikmat. Kalau dia jalani kehidupannya betul-betul menyerahkan urusannya kepada Allah, setelah dia berusaha dan berikhtiar maksimal, dia serahkan kepada Allah urusannya, tenang hatinya. Berbicara tentang rezeki dan seterusnya yang dia cari, yang dia jemput di dalam kehidupannya, dia menjemputnya dengan ketenangan karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan rezeki itu untuk dia. Makanya hasilnya adalah ketenangan. Nah, orang-orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia yang bisa merasakan yang namanya surga dunia. Jadi surga dunia bukan terkait dengan banyaknya harta yang dimiliki, gitu ya, besarnya kekuasaan yang bisa dia liputi, bukan itu semua. Karena ada pula orang yang banyak harta tapi hatinya dipenuhi dengan apa? Kegelisahan. Begitu pula yang dirasakan oleh banyak orang-orang yang lalai, hatinya dipenuhi kegelisahan. Sementara mereka orang-orang yang beriman, hatinya senantiasa hidup, walaupun kondisinya sulit, bahkan katakanlah sangat kekurangan, miskin, atau diuji dengan berbagai macam musibah dalam kehidupannya, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jamaah sekalian Allah. Ibnu Qayyim menceritakan gurunya ini pada saat dia di penjara, ya, bahkan disiksa di situ, ya, oleh orang-orang memusuhi dia. Ibnu Qayyim melihat setiap kali kami berada pada kondisi gelisah, kondisi bingung, kami datangi guru kami, lalu kemudian dengan hanya melihat wajahnya saja kami menjadi teduh, menjadi tenang. Kenapa? Karena memang demikianlah Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan, Ibnu Taimiyah itu senantiasa merasa kedamaian dan ketenangan dalam hatinya meskipun dalam kondisi di dalam penjara. Hingga muncul kalimat tadi, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Meskipun di dalam penjara dia mengatakan demikian. Ya, biasanya kalau orang di penjara bawahnya gimana Pak? Bisa, gak enak banget gitu ya. Sementara
Sampai kalaulah seandainya mereka tahu kedamaian yang ada di dalam hati-hati kami, maka mereka akan menguliti setiap kulit-kulit kami yang ada di tubuh kami untuk mendapati kedamaian dan ketenangan yang kami rasakan itu. Masya Allah. Sampai seperti itu benar-benar. Jadi jangan sekali mati Allah. Ini hal pertama yang harus kita pahami tentang makna surga dunia. Dan mengapa mungkin di antara kita saat ini ada yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian macam-macam. Tapi yang harus betul-betul kita sadari, adakah saat itu kemudian hati kita menerimanya dengan tenang, yang menunjukkan bahwa hati kita saat itu betul-betul sehat dan selamat, ataukah justru kita semakin gelisah, takut dan seterusnya? Maka insya Allah materi pagi hari ini untuk memberikan pemahaman itu kepada kita. Jamaah sekalian rahmati Allah, tadi disampaikan bahwa salah satu makna surga dunia ini adalah apa? Ketenangan, kedamaian, dan ketentraman hati, atau yang biasa disebut dengan qalbun salim. Qalbun apa? Salim. Hati yang sehat. Kalau hati yang sehat, insya Allah tenang. Kalau hati yang sakit, bawaannya apa? Itu kebalikannya, gelisah, takut, ya, takut nggak kebahagiaan, takut nggak bisa ini, takut kehilangan ini dan seterusnya. Tapi itu wajar bagi seorang manusia. Tetapi jika dia memahami, maka insya Allah apapun kondisinya dia bisa merasakan ketenangan dalam hati. Ini yang bisa dipahami dari mana surga dunia. Jangan sekadar mati Allah. Jika maknanya demikian, maka kita harus mengeluarkan dalilnya. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim atau hati yang sehat tersebut? Hati yang sehat ini seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat ke-84. Ijja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim kita kenal sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sosok seorang hamba yang begitu banyak menerima ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau bisa melaluinya dengan sangat-sangat mulus, sangat-sangat baik, sampai kemudian mendapatkan yang namanya qalbun salim. Ya, sehingga dikatakan ketika Nabi Ibrahim mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat, dikuatkan lagi dengan pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini di dalam surah Asy-Syu'ara di ayat ke-88 sampai 89. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya di mana menjelaskan tentang kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu beliau bisa melalui ujian-ujian tersebut. Diuji dengan hartanya, diuji dengan anak keturunannya, diuji dengan keluarganya. Semuanya beliau bisa lewati. Sehingga ayat itu mengatakan yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti, hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak keturunan, kecuali mereka yang mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang salim, ya, hati yang sehat. Kenapa dimaknai hati yang sehat, jemaah? Salim artinya sehat karena salim dalam bahasa Arab lawannya apa? Sakim, marid, alil, yang semuanya itu maknanya adalah sakit. Jadi kalau hati yang sehat berarti ya seperti tubuh yang sehat, nyaman, enak, seger buat gerak, ya, buat aktivitas nyaman, enak. Begitu pula hati, kalau sehat, tenang, nyaman, damai, enak. Ya. Sebaliknya
yang sakit. Tubuh yang sakit meriang. Misalkan katakanlah sakit gigi, semuanya terasa sakit. Yang sakit gigi, tubuh yang lainnya juga terasa. Di sini ada yang pernah sakit gigi? Saat giginya kaku, Pak, yang terasa sakit giginya aja atau yang lainnya juga terasa sakit? Terasa sakit, ya kan? Terasa sakit. Matanya sakit, yang lainnya juga ikut terasa sakit. Begitulah. Hati juga demikian. Hati juga demikian. Ya, ketika sakit semuanya nggak enak. Ya, apalagi kalau sampai taraf yang namanya kalau orang Jawa bilang kemerungsung. Pernah dengar Pak istilah kemerungsung? Hati yang kemerungsung, hati yang sangat nggak nyaman banget, nggak enak banget, bawaannya nggak nyaman, nggak enak, nggak tenang dan sebagainya. Kemerungsung. Ini takut, itu takut, gelisah dan sebagainya. Itu namanya hati yang kemerungsung. Orang Jawa ya, pasti orang Jawa paham kemerungsung. Yang nggak jawab, mohon maaf ya. Itu pemahamannya seperti tadi. Hati yang dipenuhi dengan gundah gulana, kegelisahan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian Allah, hati yang sehat itu ya, yang kemudian bisa menjadi alat untuk mencapai kedamaian, ketenangan dan ketentraman di dunia ini, yaitu surga dunia ini, itu bisa diraih dengan apa kan gitu? Bagaimana cara memilikinya? Maka seorang ulama bernama Profesor Dr. Shalih bin Abdul Aziz Zindi menulis sebuah kitab namanya Qawaid fi Fahmil Qulub, kaidah-kaidah dalam memahami hati. Beliau menulis di situ ya, tentang kriteria qalbun salim, hati yang sehat. Ada 4. Maka jika hati kita memiliki 4 kriteria tadi, jamaah sekalian mati Allah, maka insya Allah berarti kita memiliki hati yang sehat. Yang pertama adalah hati yang sehat itu adalah hati yang mentauhidkan Allah. Hati yang mentauhidkan Allah. Dari mana dalilnya? Dalil yang disebutkan dari sini adalah beliau mengatakan surah Asy-Syu'ara tadi 89 menunjukkan akan hal itu, menunjukkan akan makna qalbun salim yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan apa? Syahadatu alla ilaha illallah. Berarti hati yang sehat itu, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati yang meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang ketika beribadah senantiasa mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Saat dia sholat, sholatnya hanya untuk Allah. Saat dia puasa, maka puasanya hanya untuk Allah. Bukan karena orang lain puasa dia ikut-ikutan puasa. Enggak begitu. Kurbannya juga untuk Allah, hanya untuk Allah. Bukan karena tren. Oh, trennya sekarang lagi banyak yang kurban, ya sudah aku ikut kurban. Bukan hanya karena gak enak. Wah, tetangga saya kurban nih, masa saya gak kurban? Gak enak, kurban juga deh. Bukan demikian. Hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu keseluruhan dia, ibadahnya dia, kurbannya dia dan seterusnya itu hanya untuk Allah. Dan bukan hanya ibadahnya saja, sampai pun perasaan jauh kaitan dengan perasaan dia, betul-betul apa yang ada dari rasa cinta, rasa benci dan seterusnya, bahkan marah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada
teman-temannya seperti itu. Ada teman-temannya setiap adzan berkumandang kok bisa segera ya ke masjid. Dia senang melihatnya. Dia mencintai saudaranya karena itu dia, karena semuanya itu, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jemaah, dia benci sahabatnya atau temannya atau siapa yang ada di dekatnya karena memang dia benci dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Dengan tenggelamnya sahabat tersebut dalam dosa dan maksiat, dia nggak suka itu. Kan minimal kalau ada kita melihat keburukan, hati kita apa? Harus ada rasa benci terhadap hal itu, rasa nggak suka terhadap hal itu. Bukan, ya sudahlah urusan dia. Nggak begitu saja. Itu saja disebut sama Nabi apa? At'aful iman. Ya, selemah-lemahnya apa? Iman. Menolak, nggak suka kepada keburukan atau dosa maksiat, nggak suka. Itu selemah-lemahnya iman. Maka hati yang mentauhidkan Allah itu punya perasaan yang seperti itu juga. Hati yang mentauhidkan Allah, cirinya juga yang lainnya adalah dia senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah dengan pondasi apa? Rasa harap kepada Allah